warahmatullahi wabarakatuh. Tidak memperpanjang mukadimah. Sebetulnya mukadimah yang paling bagus setelah mukadimah yang keluar dari hati, terus tidak hanya disangka, itu diwujudkan dengan sebuah perbuatan. Saya kira itu Bu ya, mukadimah kita hari ini biarlah keluar dari hati, karena mungkin jika dan lirik di hati yang tidak putus-putus dilanjutkan dengan sebuah perbuatan, adalah sebuah pengakuan kita sebagai hamba yang memang memiliki Khalik yang mengatur segala sesuatu. Hari ini saya merasa bangga kembali, bangganya bisa menjalin sebuah tali silaturahmi, terus bisa membagi sebuah informasi yang kadangkala informasi itu sudah Bapak ketahui, tapi bisa jadi belum sampai ke Bapak sehingga Bapak belum tahu. Nah, atas dasar itulah saya memberanikan diri untuk mencoba membagi informasi. Nah, sebelumnya bahan di Bapak kita cek dulu kelengkapannya, jangan nanti saya ngomong bahannya nggak ada di sini. Lembaran pertamanya berisi apa Pak? Lembaran 5. Ya? Lembaran di pertamanya, atau saya lihat saja. Standar kompetensi lulusan, dapat Bapak dan Ibu, mungkin kira-kira sekitar 20 atau 30-an lembar di balik nanti dapat standar kompetensi lulusan. Ayo Pak, dibuka standar yang dapat. Nah ini. Nah ini Bu, nampak yang ini. Sekarang ya, nanti mungkin bisa ngelihat, saya langsung saja. Yang ini Bu, yang bersangkutan kita Bu, yang ini. Kira-kira lembaran yang dibuka setebal ini, persis seperti yang kemarin. Nah, dasar persoalan daripada SKL ini, kalau ditanya dasar hukumnya, itu berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 yang dikuatkan dengan Permen nomor 23 pelajaran. SKL 4 pelajaran. Terus ada lagi SKL pokok bahasa. Terus ada lagi sampai lahirnya ke indikator yang paling kecil. Sampai ke indikator yang paling. Nah, itu siapa yang buat Ibu? Jadi pemerintah cuma ngasih seperti ini. Terus dikembangkan, dicocokkan dengan kondisi dan potensi anak didik serta kemampuan anak didik serta fasilitas dan lain-lain. Nah, ini boleh diobok-obok, boleh diganti-ganti, boleh. Silakan diganti, patronnya sudah dikasih. Gantinya itu kemana, ke atas atau ke bawah? Ke atas. Karena SKL pada Permen nomor 23 adalah sebuah standar yang minimal. Standar minimal. Semua yang Ibu baca di SKL itu adalah standar minimal yang wajib harus dicapai. Coba menyebutkan, menghafal, membaca dan mengartikan surat-surat pendek dalam Al-Quran, mulai surat Al-Fatihah sampai surat Al-An'am. Sekarang saya sebagai guru agama merubah kata-kata itu. Menyebutkan, menghafal, membaca, mengartikan surat-surat pendek dalam Al-Quran, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Haram hukumnya. Itu kan sampai surat Al-Alaq. Haram hukumnya. Tapi kalau sampai surat Al-Kafirun, silakan. Jadi gimana bisa ngambil sampai ke atas? Kajiannya yang pertama, punya nggak daya dukung? Punya nggak fasilitas? Kan tidak mesti agama, matematika butuh ini, butuh itu, lain dan seterusnya. Punya tidak? Terus kemampuan siswa itu juga harus diperhatikan. Siapa yang tahu itu adalah Bapak dan Ibu. Hukumnya Permen nomor 23. Akar persoalan itu lahirnya dari PP nomor 19. Undang-undangnya nomor 20 tentang Sidiknas. Nanti Ibu kaji kembali, Ibu telah kembali. Nanti kita cari benang merah antara SKL, bahan aja sampai ke RPB. Benang merahnya itu apa? Kemana-mana kita tanya susah jawabnya. Pengabdian belajar maksudnya merubah anak ke arah dewasa. Itu yang dimaksud dengan belajar. Merubah pola ke arah yang lebih dewasa. Nah, kalau informasi berarti apa Pak? Bahan ajar merupakan informasi. Informasi yang dimaksud itu apa?
coba pengertian informasi dulu. Informasi apa? Yang keluar dari mulut saya hari ini tidak semuanya informasi. Tidak semuanya informasi. Kalau yang keluar yang menyangkut tetanggaan aja, itulah yang disebut dengan informasi. Dalam kaitannya kita sudah belajar. Kan begitu kira-kira ya. Nah kalau alat dan teks itu bisa buku, bisa majalah, bisa guntingan koran dan seterusnya yang berhubungan dengan pembelajaran kita, dengan materi dia. Terus yang selanjutnya untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Nah perencanaan kemudian dikenal dengan RPP atau rencana apa bu? Panjangan RPP apa bu? Nah, kalau bahan ajar yang kedua itu dikatakan bentuk bahan yang digunakan dan tunjukkan kepada siswa saya. Anggaplah sekarang ada pembelajaran masalah pengendapan. Saya butuh larutan kimia tertentu untuk melakukan sebuah pengendapan. Alat itu tidak ada, zat kimia itu tidak ada. Kira-kira memungkinkan tidak lingkungannya kita untuk belajar. Nah, supaya kita sebagai guru mencari bahan-bahan belajar yang lain yang alternatif untuk menggantikan larutan kimia. Ternyata setelah diteliti, lumpur juga bisa melakukan pengendapan. Nah, ketika kita ngambil lumpur, maka lumpur itu dikatakan sebagai bahan ajar yang memungkinkan terciptanya suasana belajar. Jadi jangan sampai kita terpaku dengan yang sudah tertulis di buku teks, sehingga nggak bisa keluar dari situ. Paham ya? Ketika kita mengajar gambar-gambar tugas, kebetulan di bukunya ada gambar burung wali dan seterusnya, kebetulan tidak ada. Ya mungkin kalau enggak bebek juga bisa dibawa gambarnya ditunjukkan ke anak-anak. Tidak hanya terpaku dengan buku paket. Jadi nama-nama pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Sekarang juga cari penerbit mana yang mengeluarkan LKS seperti itu. Tidak ada, makanya LKS itu jangan dibeli. Kalau kata ibu buat sendiri. Tidak ada. Kenapa juga kita beli? Ya kadang-kadang masih salah persepsi tentang LKS. Jadi yang tahu persis lembar kerja siswa itu kan dikembangkan menurut indikator. Indikator siapa yang buat? Kita guru yang buat. Kok kita guru yang buat, orang lain yang jual produk? Kan salah. Macam tadi ya, ada KD, siswa dapat mengenal pahlawan-pahlawan nasional dari Indonesia. Terus saya kembangkan, siswa dapat mengenal pahlawan nasional yang berasal dari Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa dapat mengenal pahlawan-pahlawan nasional yang berasal dari luar Aceh. Keluar enggak indikatornya dari KD? Enggak kan? Nah, yang indikator pertama mungkin yang gugur, kalau adalah mungkin yang adalah kira-kira kan begini. Sama juga dengan pernyataan begini, kadang-kala anak-anak itu ketika pulang ke rumah ibu atau pulang ke rumah saya ajari oleh saya sebagai ayahnya atau sebagai ibunya, dia nggak mendengarkan, saya lebih mendengarkan omongan gurunya. Kan seperti itu. Di satu sisi guru merasa bangga. Sekarang kalau anak guru diajar oleh guru yang lain pulang ke rumah,